Bintang Daud berkibar di Gaza. Saudara, ketika pasukan pertahanan Israel IDF bisa menguasai sebuah wilayah di Gaza, maka bendera Bintang Daud, bendera negara Israel, akan dikibarkan. Lalu lagu kebangsaan Israel Hatikvah atau Harapan akan dikumandangkan oleh IDF. Hal yang sama juga ketika pasukan IDF berhasil menguasai gedung parlemen Gaza ini. Pasukan Brigade Golani berpose bersama di ruang parlemen yang kosong. Bangunan ini adalah kantor resmi perwakilan Qatar di Gaza. Gedung dibangun atas biaya Qatar yang selama ini menopang Gaza dengan kucuran dana. Sebuah bintang Daud ditorehkan di samping gedung. Tentara IDF ada juga yang mengibarkan bendera acara festival musik. Kita lihat mana lebih tahan. Ya, Zionis juga mereka sudah kocar-kacir. Sudah banyak sekali yang merongrong Netanyahu ini untuk stop, berhentilah. Berhenti, jangan melanjutkan, kita sudah tidak mampu nih. Dalam 5 hari awal, kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan udara Israel itu sudah melebihi kerusakan 4 pertempuran sebelumnya kalau digabung. Jadi pertempuran 2008, pertempuran 2012, 2014, 2021 kokoh semua digabung, hancurannya itu masih kalah kehancuran Gaza 5 hari awal. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saat ini kita melihat di media sosial, kita saksikan, tetapi kita tidak melihat di media lokal, saudara. Yang kita lihat, yang kita dapatkan informasi ini adalah dari media asing, di mana media asing itu sangat netral dan mereka tidak menyudutkan si A dan tidak berpihak kepada si B. Berbeda dengan media yang sering kita lihat di bangsa dan negara ini, sangat menyudutkan si A dan berpihak kepada si B. Bahkan mereka ramai-ramai mengutuk. Maka kita bersyukur ini adalah zaman internet, zaman di mana kita tidak mudah dibohongi, tidak mudah ditipu, dan tidak mudah kita menerima informasi yang selama ini mereka perlihatkan, mereka pertontonkan, dan mereka sodorkan kepada kita. Bapak Ibu, ada sebuah cuplikan video di mana di Gaza itu sudah berkibar bendera Bintang Daud. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita tonton sama-sama. Bintang Daud berkibar di Gaza. Saudara, ketika pasukan pertahanan Israel IDF bisa menguasai sebuah wilayah di Gaza, maka bendera Bintang Daud, bendera negara Israel, akan dikibarkan. Lalu lagu kebangsaan Israel Hatikvah atau Harapan akan dikumandangkan oleh IDF. Hal yang sama juga ketika pasukan IDF berhasil menguasai gedung parlemen Gaza ini. Pasukan Brigade Golani berpose bersama di ruang parlemen yang kosong. Bangunan ini adalah kantor resmi perwakilan Qatar di Gaza. Gedung dibangun atas biaya Qatar yang selama ini menopang Gaza dengan kucuran dana. Sebuah bintang Daud ditorehkan di samping gedung. Tentara IDF ada juga yang mengibarkan bendera acara festival musik perdamaian Nova. Pada 7 Oktober acara ini diserang teroris Hamas. Hamas membunuh sekitar 260 orang pencinta musik dan menyandera sejumlah orang. Eden Levy, tentara IDF yang tewas dalam tragedi 7 Oktober, dikenang lewat sebuah bendera yang dikibarkan oleh kekasihnya dari Gaza. Saudara, bendera adalah simbol sakral saat terjadi pertikaian wilayah. Namun bendera Israel ini bukan untuk merebut wilayah Gaza, tetapi untuk membuktikan kepada keluarga korban 7 Oktober 2023, keluarga Sandra, dan kepada warga Israel bahwa negara Israel akan melakukan segala upaya untuk melawan teroris Hamas. Am Israel chai, אנחנו נהרוג אותם, נשמיד אותם. לך לך, תשפ"ד, 3 שבועות אחרי הפשע הנורא. Bendera bukan hanya dikibarkan di lokasi strategis,
tetapi juga di rumah pentolan Hamas. ישראל בלב עזה, על חוף הים, לא נשכח, לא נסלח ולא נעצור עד הניצחון. Meski di antara jemuran baju warga Gaza pun, tetap bendera Israel berkibar. Di tepi pantai Laut Mediterania ada bintang Daud. Saudara, fakta Israel tegaskan kembali, Israel tidak menginginkan perang ini. Israel sedang sibuk negosiasi damai dengan Arab Saudi. Namun Hamas yang di-backing Iran meluncurkan serangan yang tidak beri kemanusiaan terhadap warga sipil Israel dan korban lain dari 42 negara. Israel tidak ingin berperang. Israel tidak ingin menguburkan anak-anak mereka karena mati sia-sia. Israel cuma ingin hidup di tanah mereka, tanah perjanjian yang diberikan Tuhan, dan menjadi berkat bagi bumi, sebagaimana ide awal Tuhan. Kejadian 12 ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Raja Daud, Raja Israel berkata, Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi Elohim mereka. 2 Samuel 7 ayat 24. Nah, saudara kekasih Tuhan, para pencinta Jalha Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah sama-sama kita menyaksikan cuplikan videonya? Dan tentu kita sangat bersyukur karena bintang Daud sudah berkibar di Gaza. Artinya, konflik akan segera berakhir, peperangan ini akan segera berakhir dan akan terwujud kedamaian daripada kedua belah pihak. Karena yang membuat kekacauan, yang mengganggu keamanan, ini adalah separatis Hamas. Ya, kita melihat tanggal 7 Oktober. Banyak orang berkata, ngapain lihat tanggal 7 Oktober? Tarik jauh ke belakang katanya. Ngapain tarik jauh ke belakang? Orang lagi dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, tiba-tiba tanggal 7 Oktober, tanpa mendung, tanpa angin, mataharinya sangat panas, tiba-tiba hujan, petir, geledeknya besar sekali. Bukan saja orang Israel yang kaget, dunia pun kaget. Berapa ribu roket mereka kirim? 5.000 roket lebih dalam waktu 1 hari. Artinya Bapak Ibu, Hamas ini, kelompok separatis ini sudah mempersiapkan ribuan roket itu jauh-jauh hari sudah mereka persiapkan. Bukan waktu 1 minggu itu. Itu butuh waktu yang sangat lama. Begitu hari Sabat, tanggal 7 Oktober kemarin, itu adalah momen yang paling bagus ya ketika dilihat oleh Hamas. Karena Israel pada waktu itu mereka tidak beraktivitas. Mereka diam di rumah beribadah. Karena hari Sabat adalah hari di mana orang Yahudi berhenti untuk melakukan segala aktivitas mereka. Tiba-tiba diserang Bapak Ibu. Ketika diserang kita melihat ada banyak sekali orang berdoa, berkata, bertakbir supaya Hamas menang. Kemenangan ada di pihak Hamas. Sambil bertakbir dan banyak orang mengutuk. Ada banyak sekali orang mengutuk Bapak Ibu. Ya, sangat banyak. Begitu Israel membalas serangan, orang ramai-ramai dengan kompak serentak berkata, ini adalah kemanusiaan. Ini adalah penjajahan. Ini adalah ini adalah itu, ini adalah ini adalah itu. Tetapi ketika Hamas melakukan serangan, ramai-ramai mendukung, berdoa, bahkan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memihak kepada Hamas. Bapak Ibu, kita melihat berapa ribu orang hari-hari ini mengutuk Israel. Berapa juta orang hari-hari ini berdoa. Dalam doa mereka mengutuk Israel. Ada banyak sekali. Berapa banyak pemerintah hari-hari ini, bukan saja di bangsa dan negara kita, di seluruh dunia, mereka berdoa supaya Israel dikutuk, Israel di bumi hanguskan, Israel dimusnahkan, Israel dibinasakan. Pertanyaan saya, dari tahun ke tahun ini terus dilakukan doa supaya Israel hancur, Israel musnah, Israel kena kutuk, Israel dihancurkan, Israel dibinasakan. Pertanyaan saya, apakah Israel pernah kena kutuk? Jutaan orang loh yang berdoa. Jutaan orang yang berdoa. Masa di antara jutaan orang yang berdoa tidak ada satupun doa yang dijawab oleh Tuhan? Bahkan
kita melihat hari-hari ini ada salah satu pemerintah, ya, ada salah satu pejabat bupati, Bapak Ibu, ketika beliau melakukan orasi berdoa untuk Palestina, dan dalam doa itu mereka mengutuk serangan Israel. Ketika bupati tersebut berdoa, justru doanya itu, Bapak Ibu, supaya bukan mengutuk Israel, malah menyebelah kepada Israel, berpihak kepada Israel. Lalu tidak lama kemudian bupati itu memberikan klarifikasi. Beliau berkata, lidah saya keseliu, ya, keseliu lidah. Saya ini manusia biasa walaupun bupati, bla 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 bla, saya sebagainya, Bapak Ibu. Yang jelas, apakah itu keseliu lidah atau tidak, ya hanya Bapak itu yang tahu. Kalau menurut saya ya memang benar keseliu lidah. Tetapi kalau kita melihat sedalam-dalamnya, ciptaan Tuhan itu kok dikutuk terus sih? Ya. Bukankah Tuhan kita itulah Tuhan yang maha pengasih dan Tuhan maha penyayang? Apakah Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang menjawab doa kita, menjawab doa kita, menjawab seruan kita, mendengarkan apa yang kita sampaikan dalam doa? Dia maha pengasih, dia maha penyayang, dia maha penyabar, dia maha segala-galanya. Ketika kita meminta kepada dia, yakinkah kita dia yang maha sabar, dia yang maha pengasih, dia yang maha penyayang, mau menjawab doa kita dan mengutuk Israel, memusnahkan Israel? Bukankah Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Yakub? Bahkan Al-Quran mencatat itu. Apa yang dicatat oleh Al-Quran? Israel itu adalah kaum atau bangsa yang dilebihkan. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Coba Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu perhatikan. Sekalipun ada ayat juga dalam Al-Quran, Allah pernah mengutuk Israel supaya Israel jadi kera karena mereka melanggar hari Sabat. Tetapi kutukan itu tidak pernah terbukti kalau Israel jadi kera. Nah, pertanyaan saya lagi Bapak Ibu yang harus kita ulang-ulang. Tuhan itu maha pengasih, dia maha penyayang, dia maha pengampun. Tidak mungkin dia mau mengutuk. Karena Tuhan itu panjang sabar. Tuhan menunggu pertobatan manusia. Siapa kita yang mendesak Tuhan supaya Tuhan mengutuk ini, mengutuk ini, mengutuk ini? Siapa kita? Ya, coba kita pikirkan sama-sama. Siapa kita yang memaksa Tuhan? Siapa kita yang berharap kepada Tuhan supaya Tuhan mau mendengar doa kita yang tidak selaras dengan sifat Tuhan, yaitu Rahman dan Rahimnya Tuhan? Ketika Tuhan menjawab doa kita, katakanlah, lalu Tuhan mengutuk Israel, menghancurkan, membinasakan, membumi, hanguskan Israel. Di mana sifat Rahman dan Rahimnya Tuhan? Bukankah rahmat Tuhan itu diberikan kepada semua makhluk? Sayang Tuhan diberikan kepada semua makhluk? Itu buktinya apa, Bang Pendi? Buktinya itu matahari. Begitu matahari terbit, matahari itu bukan saja dirasakan, diberikan kepada orang yang beriman. Orang yang tidak beriman pun merasakan terbitnya matahari. Orang yang tidak beriman pun merasakan gemerlapnya malam yang dipenuhi dengan cahaya bintang dan bulan. Orang yang tidak beriman pun merasakan udara. Orang yang tidak beriman pun merasakan semua yang sudah Tuhan ciptakan. Orang yang tidak beriman pun merasakan hujan. Lalu kita meminta kepada Tuhan yang penuh kasih itu, Tuhan yang penuh rahmat itu, Tuhan yang penuh pengampunan itu. Kita meminta, mendesak dia supaya dia mau menghancurkan kelompok, organisasi, atau negara yang tidak kita senangi. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan. Coba Bapak Ibu renungkan. Kita introspeksi diri. Jutaan orang hari-hari ini mendoakan supaya Israel hancur. Justru kemenangan itu ada di pihak Israel. Kenapa begitu?
Karena kami orang Kristen tidak pernah mengutuk Israel. Kami orang Kristen sepertinya diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah orang yang mengutuk Israel supaya kami berdiri netral dan mengubah kutuk orang menjadi berkat. Artinya ketika ada orang yang mengutuk Israel, kami hadir, kami mohon ampun kepada Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan supaya kutuk yang dilontarkan oleh orang yang membenci Israel, oleh orang yang iri hati, oleh orang yang dengki terhadap Israel, kami minta dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach supaya kutuk itu menjadi berkat, diubah menjadi berkat. Ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat satu firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Elohim lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, nah perhatikan, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Elohim, aku mengasihi Tuhan, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Elohim yang tak dilihatnya. Tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saya ulangi saudaraku, karena firman Tuhan ini sangat bagus sekali supaya teman-teman kita dari seberang bisa merenungkan ayat demi ayat yang akan kita bacakan ini. Ya, firman Tuhan katakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Tuhan dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ada orang di antara kita, ada orang di sekitar kita, dia selalu mengatakan bahwa dia sangat mengasihi Tuhan. Dia sangat cinta kepada Tuhan. Dia sangat dekat kepada Tuhan. Dia sangat sering beribadah kepada Tuhan. Bahkan orang tersebut mengajak orang lain untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi orang tersebut dalam kehidupan sehari-harinya membenci saudaranya. Maka ketahuilah saudaraku bahwa orang itu adalah pendusta. Kenapa pendusta Bang Pendi? Karena siapapun yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, yang kelihatan, yang di depan mata, tidak mungkin orang tersebut bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak dilihat oleh matanya. Itu tidak mungkin. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Elohim, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kasih di atas segala-galanya. Ada banyak sekali orang hari-hari ini, para pemuka agama, mengajak orang lain untuk bertobat, mengajak orang lain untuk dekat kepada Tuhan. Tidak salah, dan itu harus dilakukan. Tetapi kita melihat ular tersebut membenci orang lain, mengutuk orang lain, mengutuk ciptaan Tuhan, mengutuk orang yang dikasihi Tuhan. Maka pemuka agama tersebut tidak mungkin dan mustahil dia mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Karena saudara yang kelihatan saja dia kutuk. Itu sangat tidak mungkin. Nah, silakan Bapak Ibu pikirkan, renungkan sama-sama. Dan saya selalu mengajak kita semuanya supaya kita dengan setia hari-hari ini berdoa supaya peperangan ini segera berakhir. Dan kita melihat Bapak Ibu di awal video tadi, bintang Daud sudah berkibar di Gaza. Dan itu artinya Hamas sudah tidak ada lagi di sana. Begitu Hamas sudah tidak ada lagi di sana, ya tentu tempat itu aman, tempat itu damai. Lalu dibangun kembali apa yang sudah rusak. Dan berselang 1 tahun atau 2 tahun, Hamas akan kembali dan dia bikin kacau lagi saudaraku. Ya, dia sembunyi di balik rakyat, dia sembunyi di balik ibu-ibu, dia sembunyi di balik anak-anak. Dia buat terowongan di bawah rumah sakit, dia buat terowongan di bawah gedung-gedung sekolah. Untuk apa? Untuk dia bersembunyi.
untuk mereka melakukan aktivitas. Ketika tempat itu semua dibom, mereka beritakan kepada dunia, meminta belas kasihan dunia untuk mengutuk Israel. Ini benar-benar satu hal yang sangat tidak masuk akal. Jadi mereka ingin dikasihani, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, kejahatan apapun yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, kita harus sayang dan mengasihi mereka. Ini yang mereka mau. Ya, begitu juga kita melihat ketika Israel diserang, Israel diam saja. Ini yang banyak orang mau. Israel jangan membalas, diam saja. 1.400 jiwa meninggal, biarkan saja. Ini yang orang-orang mau, Bapak Ibu. Saya kadang berpikir, apakah mereka yang mengutuk itu tidak merasa kasihan? Bahwa di situ ada orang yang seiman, seagama, seakidah, sekepercayaan dengan mereka. Orang-orang yang mengutuk. Kenapa harus mengutuk? Kenapa kita tidak bisa mendamaikan? Kenapa kita tidak bisa mengajak semua umat, semua orang untuk berdoa kepada kedua belah pihak supaya kedamaian segera terjadi, gencatan senjata terjadi, peperangan ini segera berakhir. Ini yang harus kita lakukan sebenarnya. Tetapi hari-hari ini kita melihat tidak seperti itu. Justru banyak orang mengutuk. Ini yang dilakukan oleh orang. Ini bagaimana ini? Baik saudaraku, kiranya video ini bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin mengasihi sesama dan semakin berdoa sungguh-sungguh supaya peperangan ini segera berakhir. Terima kasih. Shalom alaikum bishim habasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus habasiyah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.